Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna kuatah faqawini bizatikal adom Quran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shallu ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi di channel Kipranaleu. Jangan lupa sebelumnya subscribe dan like, terus kasih komen yang baik-baik. Beberapa minggu ke belakang ada sebuah kejadian tragis yang dialami hampir satu keluarga. Enggak hanya disekap, tapi juga terbunuh. Entah apa yang ada di dalam pikiran tersangka sehingga dengan mudah sekali mengambil nyawa-nyawa orang yang tidak bersalah cuma berdasarkan harta benda. Itulah manusia. Banyak sekali keserakahan yang ada di dalam hatinya, di dalam dirinya. Tapi saya nggak akan membahas itu. Saya mau mencoba menjabarkan tentang rumor yang berkembang di salah satu rumah keluarga korban yang ramai sekali, baik sosial media juga menyebutkan bahwa rumah tersebut menjadi angker. Sebenarnya ini sangat miris kalau misalkan kita bisa lihat jauh ke depan ya. Kenapa segala sesuatunya harus dilibatkan dengan hal-hal yang berbau supranatural, berbau metafisik? Kita harusnya sebagai bangsa Indonesia yang baik, bangsa Indonesia yang memiliki agama yang kuat, berbagai macam agama, suku bangsa yang berbeda-beda, tapi satu jua. Kenapa kita harus berpikir yang sangat dangkal? Kenapa kita harus berpikir yang sangat dangkal? Menganggap adanya sebuah tragedi pembunuhan itu mengakibatkan suasananya menjadi angker, menjadi banyak hantu, terus selalu difokuskan dengan hal-hal yang berbau supranatural. Harusnya kita bisa lebih iba lagi. Kenapa saya mau berkata seperti ini? Karena saya kasihan. Ada salah satu anak korban yang masih hidup. Dia sudah mengalami sebuah traumatik yang sangat luar biasa. Dia kehilangan orang tuanya, dia kehilangan kakaknya. Tapi kenapa selalu disangkut pautin dengan hal-hal yang berbau klinik, berbau metafisik? Saya sebagai tokoh spiritual pun gak setuju. Kalaupun ada satu kejanggalan di dalam pemeriksaan yang sempat saya lihat, yang sempat saya tonton, tentang adanya meja yang diangkat oleh 10 orang tidak bisa, lalu setelah diadakan tahlilan baru hanya cuma 3 orang itu bisa keangkat. Kenapa kita langsung berpikir, wah ini jangan-jangan ada jin, oh ini jangan-jangan ada penunggunya, oh ini akibat roh seseorang yang tidak terima karena dibunuh. Ingat, keluarga almarhum masih hidup, masih ada anaknya, masih ada istrinya, mantan istrinya, keluarganya. Mereka tertimpa musibah yang sangat luar biasa. Janganlah kita sebagai manusia yang berakal sehat selalu menjudge seolah-olah rumah itu berhantu. Oh, roh ini tidak terima. Adanya roh, adanya jin itu bukan kewenangan manusia, tapi kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian agama apapun wajib mengimani satu Tuhan. Nggak usah ikut campur dengan hal-hal yang berbau metafisik. Kasihan.
Anak itu masih butuh support, anak itu masih butuh perhatian, kasih sayang. Jangan ditambah-tambahin dengan hal-hal yang berbau, yang nalarnya pun belum nyampai, belum sampai ke arah sana. Anak ini masih dalam kondisi kritis, anak ini masih dalam kondisi berduka. Kenapa kita lantang sekali hanya karena meja yang tidak bisa diangkat langsung kita menyimpulkan bahwa rumah itu berhantu? Ada penampakan. Saya tantang, saya sebagai tokoh spiritual, jin itu ada, setan itu ada, tapi tidak ada satupun manusia yang bisa melihat wujud asli dari bentuk jin itu sendiri, kecuali metamorfosa dari jin itu sendiri. Itu pun tergantung dari pikiran manusia. Mereka terwujud dari kolaborasi pikiran manusia itu sendiri. Coba kita sebagai umat manusia yang baik harusnya bantu komen-komen yang baik-baik, bantu support, bantu doa. Bukan hanya mudah mengucapkan kata angker. Jangan hanya mudah mengucapkan, ih rumah ini jadi berhantu. Kalian diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi pemecah, bukan untuk menjadi hubungan yang lagi tidak kondusif menjadi terpecah belah akibat komen-komen kalian, akibat investigasi-investigasi kalian. Mungkin saya masih muda, tidak ada satupun makhluk di dunia ini, siapapun tokohnya, yang mampu menembus alam gaib. Jangan mau kena tipu daya. Saya melalang buana di dunia supranatural. Ingat, tempat angker itu yang menciptakan manusia itu sendiri, bukan Allah yang menciptakan. 10.000 tahun sebelum bumi diciptakan, sebelum Adam diciptakan, iblis sudah diciptakan. 2000 tahun sebelum bumi diciptakan, jin sudah diciptakan. Jadi dimanapun tempat, dimanapun kita berpijak, mereka sudah ada. Mereka bisa berubah wujud seperti apapun sesuai dengan kehendak mereka, dan disupport dengan pikiran-pikiran kita. Janganlah sekali segala sesuatunya selalu menghubung-hubungkan dengan sesuatu hal yang gaib. Kalau itu terjadi kepada kalian, apa perasaan kalian? Anak ini butuh support, anak ini butuh doa, anak ini butuh dorongan yang positif. Karena sepeninggalnya orang tuanya, sepeninggalnya kakak-kakaknya, anak ini masih belum sadar. Ada berita baru rumah ini angker, ada berita baru, ada hal-hal yang berbau metafisik berada di dalam rumah itu. Seperti saya sampaikan, 10.000 tahun sebelum bumi diciptakan, iblis sudah diciptakan. Mereka bisa memasuki pikiran-pikiran manusia, mereka bisa menyudutkan pikiran-pikiran manusia dan hati manusia untuk menciptakan sesuatu yang tidak kondusif. Akhirnya isu-isu dan fitnah-fitnah itu beredar. Itu adalah kolaborasi kita sebagai manusia dengan setan, dengan iblis. Apakah kita mau bekerja sama, berkolaborasi dengan sesuatu hal yang tidak baik terus? Auzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya cuma manusia biasa yang mau meluruskan segala sesuatu halnya menjadi sesuatu hal yang baik. Gaib itu ada. Kita sebagai umat muslim gak percaya dengan yang gaib, sahadat lagi kalian. Salah satu rukun iman, percaya dengan hal yang gaib. Karena itu
menjabarkan dengan sesuatu hal yang gaib. Kita manusia yang punya salah, kita manusia yang punya hilaf. Tapi stop. Selalu berandai-andai, berpikiran yang tidak irasional hanya untuk menyudutkan orang lain, hanya untuk menyudutkan satu belah pihak. Enggak semuanya apa yang kita lihat oleh pandangan kita itu terjadi. Enggak semua apa yang kita dengar itu terjadi. Kita manusia, punya salah, punya hilaf. Tidak ada manusia yang berani dan tidak ada manusia yang penakut. Tergantung dari hati kita sebagai umat manusia mau ke arah mana. Stop pemberitaan-pemberitaan yang tidak baik. Stop memperkeruh suasana menjadi tidak kondusif untuk mengganggu psikis-psikis orang lain. Mulai hari ini, mulai detik ini, hijrah menjadi sesuatu yang baik. Hijrah menjadi manusia yang baik tanpa mencampuri urusan orang lain. Saya Kiprana Lewu, inilah jejak spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.